Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Oke, dalam kesempatan kali ini saya yang mewakili sebagai peserta pelatihan akan menjelaskan apa yang saya dapat kepada teman-teman semua agar nantinya bisa diterapkan dalam pembelajarannya teman-teman di setiap kelas. Oke, siap. Untuk warga belajar kita ya. Untuk materi pertama ini mengenai pola pikir ya teman-teman. Jadi pola pikir itu sebenarnya ada beberapa jenis. Di sini yang saya pelajari ini ada dua teman-teman. Ini pola pikir. Ada yang tipenya PPT, ada juga yang PPB. Di sini ada peta konsep yang mana dari konsep PPB itu terdapat 4 cabang, meliputi yang pertama pengertiannya, yang kedua itu mengapa PPB itu dibutuhkan untuk proses pembelajaran, dan yang ketiga PPT vs PPB. Jadi apa yang membedakan antara PPT dengan PPB? Yang terakhir dari PPT ke PPB nanti akan kita bahas ya. Untuk yang pertama itu sudah jelas ya, pengertiannya bisa dibaca ya. Jadi pola pikir bertumbuh atau PPB itu nah, ya. Jadi kebalikannya nanti PPT ini kenapa? Cara berpikir yang sudah mentok. Misalnya saya sudah seperti ini, sudah nggak mau berusaha lebih lagi untuk mengupgrade diri atau kemampuannya. Jadi ini seakan-akan itu pesimis ngoten gitu. Suaranya itu, pernyataannya itu pesimis wis. Tapi kalau yang PPB itu nanti optimismenya itu tinggi. Aku aja masa gak iso, dia lu iso, gak juga ngomong iso dari ini. Masa aku sih gue kelebihan ini gak iso, lebih simpelnya seperti itu. Mengapa PPB ini dibutuhkan? Ini yang pertama untuk meningkatkan ketahanan, tahan terhadap segala sesuatu. Santai juga udah dibangun. Boten, itu sudah dibuat yang kedua mendorong pembelajaran, ketiga menciptakan percaya diri, dan yang lain meningkatkan kinerja. Jadi untuk PPB itu misalnya dengan segala keterbatasan yang ada di kelas, tapi dengan pola pikir bertumbuh itu, apa caranya pembelajaran itu tetap melaku dan area-area tetap bisa belajar. Berarti harus memiliki inovasi baru. Iya, inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Terus untuk perbedaannya apa sih? PPT dan PPB itu misalnya ada challenge, ada yang tahu challenge ini apa? Tantangan. Iya, tantangan. Ketika ada suatu tantangan, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan menerima. Iya wes. Gimana hari ini lagi dilakoni yo? Hancur lah misalnya. Tapi yang memiliki PPT nih, PPT dia orang apa? Berpola pikir tetap. Ini aku menghindar, aduh semua wah kayak semua misalnya ngoten. Terus niki obstacle, apa ya? Obstacle itu konteksnya, misalnya dalam hal mendapat rintangan, kesulitan. PPB ini tuh bertahan, aku kuat, aku strong itu lebih bisa besok. Nah, sing PPT, yes, harusnya nulis kan. Jadinya seperti itu. Sedangkan ketika ada import itu usaha yang lebih gitu. Koyok moyo misalnya dengan menjamin moyo atau memberikan pelajaran itu moyo, aku usaha kayak pembelajaran itu misalnya. Niku seorang yang berpemikiran pola pikir bertumbuh, niku menganggapnya sebuah peluang. Aku lihat semakin giat ngajari arek-arek itu ya semakin gampang bisa nerima dan kemungkinan suksesnya semakin tinggi. Tapi lek pola pikirnya tetap ya, misalnya jika
kudu ngajar ngetokno bahan gowo anu nopo perlu banyak bahan misalnya akhirul lah wis gowo alat bahan dan lain-lain itu nganggepnya mubazir yo wis menurutku Mas Yongko sing teko masak mie arek-arek nah niku nganggepnya mubazir buang-buangan wis dan lain sebagainya. Misalnya ada kritik, orang yang berpola pikir bertumbuh itu menganggapnya informasi. Ketika kita berkritik, kami itu juga berpikir. Oke, kita berefleksi. Oh iya, informasinya tepat. Jadi saya harus meningkatkan cara mengajar saya agar bisa diterima dengan baik, boleh pakai. Tapi kalau bagi orang yang berpikiran tetap, itu menganggapnya serangan. Buatan terima istilah yang lagi dikritik. Yang terakhir, bagaimana sih dari pola pikir tetap agar bisa beralih ke pola pikir bertumbuh? Ya, yang pertama mau terus belajar dan berkembang. Artinya kita harus terus mengevaluasi diri agar tetap mengikuti perkembangan zaman juga dan belajar di dunia. Yang kedua, tidak ada menghasilkan proses. Setiap proses yang kita lakukan itu jangan dianggap sia-sia. Intinya nggak berbuat sekarang di tahun depan, kalau bukan tahun depan di abad depan. Ngerti lah. Terus merefleksi diri. Jadi tidak cuma terus berkembang, menjadi proses di merefleksi diri. Jadi aku ini berbuat terus. Tapi sama terus. Misalnya olahraga, melaju, orang sekelilingan, satu sekelilingan, oh berarti sudah sampai guys, berarti sudah bisa besok nanti zaman guys. Misalnya, dan yang terakhir mengubah cara pandang terhadap suatu kegagalan. Jadi misalnya gagal dalam melakukan hal apapun itu adalah salah satu langkah untuk menuju keberhasilan atau keberhasilan yang masih tertunda. Oke, itu singkat pemaparannya seperti itu. Nanti teman-teman ada bingung gimana, silakan ditanyakan, akan saya jawab sepengetahuan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini itu tentang pembelajaran mendalam dan mendalam. Jadi teman-teman waktu pertama kali dengan pembelajaran mendalam itu yang digunakan itu apa sih? Pembelajaran mendalam itu belajar kemenangan. Serius. Oke. Jadi ada yang pernah kepikiran nggak sih pembelajaran mendalam itu sebenarnya kurikulum baru atau metode pembelajaran atau apa itu ada kurikulum baru. Jadi pembelajaran mendalam itu lebih ke pendekatan ya, pendekatan kita sebagai guru dalam mengajar itu seperti apa, yang kita gunakan untuk peserta didik itu seperti apa. Nah itu kita menggunakan pembelajaran mendalam, pendekatan pembelajaran mendalam. Nah untuk definisinya sendiri, pembelajaran mendalam itu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar yang menyenangkan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah itu bagaimana cara menciptakan itu? Kita melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Nah di situ ada lingkaran kan ya. Nah terdapat 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu kita juga menetapkan keimanan ya teman-teman. Itu kan pasti penting karena di negara kita sendiri juga sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Otomatis profil dimensi profil Pancasila ini dimensi profil lulusan ini sangat penting, aspek yang penting. Lalu yang kedua ada keluargaan. Kalau teman-teman juga keluargaan itu kira-kira lebih sering digunakan teman-teman sama keluargaan ini seperti apa?
tetangga, boleh, warga. rukun warga, pokoknya yang berkaitan dengan sosial ya, di sosial dengan bersama, dengan antar teman, antar guru, seperti itu. Lalu ada kreativitas. Nah, kemudian dalam ini kita juga menuntut ya, mendorong teman-teman itu untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu ada kemandirian. Mandiri itu maksudnya itu mungkin peserta didik menemui kesulitan pada saat belajar. Sebelum bertanya ke guru, mungkin mencari dulu materi yang berusaha mencari materi yang dirasa sulit seperti itu. Jika masih merasa kesulitan, baru bertanya kepada teman atau tutornya seperti itu. Lalu ada komunikasi. Nah ini pasti penting juga ya teman-teman untuk melakukan pembelajaran. Kalau misalnya kita tidak berkomunikasi, gimana kita bisa belajarnya seperti itu. Lalu ada kesehatan. Nah ini juga merupakan aspek yang penting. Setelah sakit, dia tidak bisa ikut pembelajaran yang efektif. Lalu ada kolaborasi. Nah jadi belajar itu tidak harus dilakukan secara sendirian, tapi kita bisa berkolaborasi. Itu bisa antar peserta didik, bisa antar guru, atau kepala sekolah dengan guru dengan peserta didik, atau juga dengan wali murid dan kesiswaan. Lalu ada penawaran kritis. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita sudah diajarin tentang PPB ya, PPB. Nah itu kan juga sebetulnya mendorong kita untuk berpikir kritis. Bagaimana cara kita itu mampu menyelesaikan masalah seperti itu, dan menganggap masa itu bukan sebuah masalah, melainkan sebuah tantangan seperti itu. Nah, pada 8 dimensi profil lulusan itu kita dari dulu juga mulai ini ya teman-teman, memasukkannya ke dalam pembelajaran atau RPM seperti yang tadi disebut sama Pak Wahyu. Nah, itu kan biasanya ada tujuan buat capaian pembelajaran. Nah itu, ini kita bisa mencantumkan dimensi profil lulusan ini ke dalam capaian pembelajaran yang kita harapkan atau ekspektasi. Apakah harus semuanya dimasukkan? Tidak, jadi tidak harus semuanya. Asal ada beberapa aspek yang kita butuhkan saja dalam materi yang kita sampaikan. Mungkin ada minimal yang masuk 2 atau 3 satu sebenarnya boleh sih ya, yang penting berarti bebas ya materinya sesuai kebutuhan materi. Lalu di bawahnya ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada BBM ya teman-teman, kita menggunakan BBM, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggunakan. Yang berkesadaran itu seperti apa sih? Ya, kalau ikut pembelajaran pada kan sadar, nggak gila. Kalau orang gila kan belajar nggak bisa. Oh iya betul. Kesadaran atau kita itu bisa melihat dari kesiapan belajar peserta didiknya itu ya. Kita lihat peserta didik ini kok kayaknya nggak semangat. Mungkin kita bisa pendekatan dulu, diajak ngobrol ringan seperti itu. Lalu ada yang bermakna. Bermakna itu apa sih maksudnya? Berarti jadi bermakna di sini itu kita bisa melakukan dengan memberikan materi yang kontekstual atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Itu mungkin lebih berkesan ya teman-teman ke teman-teman warga belajar kita, dan mungkin itu juga bisa digunakan sebagai strategi bagi warga belajar itu agar lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Lalu ada menggembirakan. Jadi ini terdengar sederhana ya teman-teman, tapi ini sangat penting
Karena pembelajaran kalau misalkan peserta didiknya atau gurunya tidak merasa gembira, maka materi yang disampaikan atau materi yang diterima itu juga kurang maksimal.